Hai sahabat Arti, apa kabar semuanya? Assalamualaikum. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Di antara gulita malam dan desir angin persawahan Desa Mulyo Agung yang biasanya damai, dini hari itu terkuak satu kenyataan dingin yang melebihi embun dini hari. Saat seorang gadis muda harus kehilangan nyawa atas ulah cinta yang tiba-tiba berubah menjadi murka. Puji Rahayu adalah seorang gadis 21 tahun, putri satu-satunya Purwanto, warga Desa Tinggis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Gadis lulusan SMK 1 Singgahan Tuban ini dikenal sebagai sosok yang baik dan lugu. Bahkan saking lugunya Puji tak bisa mengendarai motor sendiri. Kemana-mana harus diantar oleh orang tua atau kerabatnya. Sebagai anak dari orang tua yang hanya buruh tani, usai lulus sekolah SMK, Puji memilih bekerja di sebuah kios buah yang berlokasi di dekat perempatan Anjlok, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Tuban. Hampir setiap hari sang kekasih yang bernama Sultan Farid Ahmadi dengan setia antar jemput Puji bekerja. Farid adalah anak dari orang berada, ayahnya dulu adalah mantan kepala desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, Tuban. Ia berpacaran dengan Puji sudah sekitar 2 tahun lamanya. Mereka berkenalan dari Instagram kira-kira 3 tahun lalu, hingga kemudian merasa saling cocok lalu sepakat menjalin kasih. Hubungan yang sudah cukup lama itu pun sudah diketahui keluarga Puji karena Farid kerap datang berkunjung ke rumahnya. Sosok Farid yang selalu bersikap sopan dan santun membuat Purwanto ayah Puji merasa tenang dengan hubungan asmara putrinya itu. Orang tuanya selalu membiarkan atau mengizinkan ketika Farid datang untuk menjemput Puji jalan-jalan atau diajak keluar kemanapun. Bahkan Farid sempat berkata jika ia bersama keluarganya ingin datang berkunjung pada Sabtu malam Minggu 21 Juni 2025 untuk membahas soal lamaran. Orang tua Puji yang mendengarnya pun tentu menyambut baik ya. Toh anak perempuan satu-satunya mereka itu memang sudah lama dipacari oleh Farid. Jumat 20 Juni 2025 malam saat sang ayah ingin menjemput Puji ke kios tempat kerjanya. Tapi urung karena ternyata Puji berkata jika Farid sang pacar yang akan datang menjemputnya. Sekira pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, Farid mengantar Puji pulang ke rumahnya setelah dijemput dari tempat kerjanya. Tak berapa lama setelahnya, Puji kembali meminta agar Farid menjemputnya di gang kecil dekat rumahnya, mengajak pergi jalan-jalan ke arah Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, tanpa setahu keluarga. Sejoli itu jalan-jalan naik motor menikmati malam. Menjelang dini hari, Farid berencana akan mengantarkan Puji kembali ke rumah. Tapi ketika dalam perjalanan itu keduanya mulai cekcok. Hingga Farid kemudian membelokkan motor ke arah persawahan di Jalan Cinta, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Singgahan, Tuban, dan menghentikan motornya. Saat itu Puji berkata jika nanti keluarga Farid datang berkunjung ke rumah untuk membahas lamaran, Puji ingin mereka segera menikah saja, tak perlu tunggu lama-lama. Sebab mereka berpacaran sudah 2 tahun lebih. Cekcok semakin memanas ketika Puji malah hanya memberikan waktu 3 hingga 5 hari untuk Farid agar segera menikahinya. Tapi Farid berkata jika ia belum siap secara ekonomi jika menikah dalam waktu dekat, karena memang belum memiliki pekerjaan tetap. Farid berencana ingin bekerja di Sidoarjo untuk mencari uang modal nikah. Tapi semua penjelasan Farid ternyata tak bisa diterima oleh Puji. Ia yang merasa Farid tidak mau memberi kepastian atas hubungan mereka, lalu marah-marah. Karena merasa kesal, gadis itu menampar Farid 3 kali. Yang membuat Farid tak terima, lantas membalas dengan cara memukul bagian belakang kepala Puji sebanyak 2 kali. Yang membuat gadis itu jatuh dari motor tersungkur ke arah sawah. Merasa belum puas, Farid menghampirinya kembali memukul ke arah kepala dan wajahnya sebanyak 2 kali, yang membuatnya lemas lalu pingsan. Tak ada pertolongan, tak ada rasa belas kasihan. Entah kemana pula rasa cinta Farid pada sang kekasih kala itu. Di dini hari itu, Farid membiarkan tubuh sekarat Puji di antara dinginnya angin sawah Desa Mulyo Agung. Pemuda itu pergi dari TKP sambil membawa ponsel korban. Tapi 2 hari setelah menghabisi nyawa sang kekasih, Farid ini datang ke rumah Puji ya, berpura-pura mencari keberadaan sang pacar, yang ternyata saat itu orang tua Puji sedang kelabakan mencari Puji. Dari keterangan keluarganya, Puji sebelum menghilang itu sempat pamit bahwa di hari Sabtu sore 21 Juni 2025 akan bantu-bantu di acara hajatan temannya. Tapi sejak itu Puji tak pernah kembali lagi dan tak merespon ketika dihubungi. Selama itu pula berulang kali keluarga menelepon, tapi tak dijawab meskipun nomor dalam keadaan aktif. Begitupun dengan pesan-pesan yang dikirim oleh keluarga tak ada yang dibalas. Tapi keluarga masih berpikir positif. Mungkin Puji sedang sibuk bantu-bantu di acara temannya.
Keluarganya pun sempat mencari ke rumah beberapa teman, juga kerabatnya, tapi ternyata gadis itu tak ada di sana. Sampai pada Senin 23 Juni 2025, keluarganya mendengar adanya penemuan mayat seorang wanita di Desa Mulyo Agung. Ketika itu sepupu dan kakek Pujilah yang pertama kali datang ingin memastikan, tapi masih berharap semoga jasad itu bukan Puji. Namun takdir berkata lain ya. Saat diamati mereka langsung mengenali itu memang sosok Puji yang menghilang sejak Jumat malam. Senin itu 23 Juni 2025 sekira pukul 10.30 pagi, seorang petani yang ingin memeriksa sawahnya di Desa Mulyo Agung, seketika tatapannya membeku saat melihat sosok tubuh tak bernyawa di pinggiran sawahnya. Jasad seorang wanita muda meringkuk dengan kepala terbenam lumpur dan sudah mulai mengeluarkan bau tak sedap. Tak lama warga sekitar pun gempar, aparat desa serta pihak berwajib yang telah dihubungi tak lama kemudian tiba untuk melakukan olah TKP serta evakuasi korban. Saat ditemukan korban memakai kaos berwarna coklat, celana panjang hitam, bra putih, celana dalam coklat, serta masih memakai kalung emas dengan liontin huruf P. Namun ditemukan beberapa luka memar akibat pukulan benda tumpul di area wajah dan kepalanya. Kala itu warga sekitar pun tak mengenali ya siapa sosok malang itu. Hingga tak lama kemudian ada beberapa orang datang ke TKP yang mengaku kehilangan anggota keluarganya sejak 3 hari sebelumnya, yakni sejak Jumat 20 Juni malam. Setelah diamati ciri-cirinya, mereka mengenali dan meyakini itu adalah anggota keluarga mereka. Atas nama Puji Rahayu, berusia 21 tahun. Tim Jatanras Polres Tuban yang melakukan penyelidikan segera memintai keterangan dari beberapa saksi ya, baik dari keluarga ataupun teman-teman korban. Hingga diperolehlah informasi jika di hari Jumat malam itu, ternyata korban pergi bersama Farid pacarnya. Setelah bukti-bukti didapat, polisi segera melakukan penangkapan pada Sultan Farid Ahmadi, kekasih korban di rumahnya di Desa Mergosari, Kecamatan Singgahan, Tuban. Hanya sekitar 4 jam usai penemuan jasad korban. Pemuda 25 tahun itu diringkus tanpa perlawanan. Di hadapan penyidik, Farid mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku emosi setelah mendengar ucapan korban yang terus memaksa ingin menikah dalam waktu dekat, bahkan hanya memberi waktu 3-5 hari untuk Farid agar segera menikahinya. Jika tidak, korban mengancam akan menikah dengan orang lain. Padahal pelaku ini sudah berkata jika masih mengumpulkan uang untuk modal nikah, tapi korban malah menampar duluan. Karena itulah pelaku ini kalap lalu memukuli sang kekasih hingga meregang nyawa. Yang tersisa kini hanyalah penyesalan, tapi semua terlanjur terjadi dan Puji pun tak akan kembali. Sultan Farid Ahmadi, sang putra mantan petinggi Desa Mergosari ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk sementara polisi menjeratnya dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal penjara selama 15 tahun. Tapi jika nanti dalam penyelidikan ada unsur pembunuhan berencana, maka ia akan dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan hukuman yang jauh lebih berat. Memperlihatkan 30 adegan, maksud kami 38 adegan yang terjadi dalam rentang waktu 10 hingga 23 Juni 2025. Mari kita ambil pembelajaran dari kasus ini. Sekali lagi hati-hati dalam menjalin hubungan ya. Saat ada masalah, bicarakanlah dengan baik-baik. Jangan sampai menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Semoga Anda semua yang nonton video ini diberikan kemudahan dalam urusan apapun, serta selalu dilimpahkan kesehatan. Sekian kisah ini, sampai ketemu kapan-kapan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.